Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Hasyim Adnan LC, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, dan tidak lupa kepada seluruh jamaah sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat yang hadir pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan nikmat berupa nikmat sehat wal afiat dan juga nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga kita semua bisa hadir untuk menghadiri kajian Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya salawat beserta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita dan juga suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikut beliau hingga di akhir zaman. Hadirin para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian ini dimulai, terlebih dahulu akan kami sampaikan maklumat sebelum kajian ini dimulai. Atas nama DKM Masjid Al-Muhajirin mengundang para jamaah sekalian untuk dapat hadir kembali pada hari Ahad tanggal 22 September 2024 ba'da sholat subuh berjamaah. Akan diadakan kajian suruk di Masjid Al-Muhajirin yang akan diisi oleh guru kita Ustadz Agung Waspodo LC. Dan para jamaah sekalian, kami atas nama DKM Al-Muhajirin mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah sekalian dan juga para donatur sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, khususnya donatur pada kajian pada pagi ini atas dukungan dan partisipasi yang telah diberikan untuk mendukung seluruh rangkaian agenda kegiatan yang diselenggarakan di Masjid Al-Muhajirin. Hadirin para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pada kajian pagi ini yang akan mengusung yakni mencerminkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kajian ini dimulai, terlebih dahulu kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kajian kita senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita kirimkan Fatihah juga untuk keluarga kita dan juga untuk jamaah kita yang saat ini sedang sakit dan juga sedang tertimpa musibah. Mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaudillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Terima kasih. Demikian pembukaan yang bisa disampaikan. Untuk itu kepada guru kita Ustadz Hashim Adnan LC, kepadanya waktu dan tempat fa'alaihi falyatafaddul mashkura. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami mohonkan di sesi akhir kajian nanti Ustadz Hashim Adnan berkenan sekaligus menutup dengan pembacaan doa. Demikian yang bisa disampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim wa ba'du. Pertama, kita syukuri bisa hadir diperkenankan oleh Allah. Sebagai wujud syukur kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Bapak Ibu, pagi ini semuanya gimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga Allah berikan kita selalu nikmat sehat walafiat. Allah berkahi usia kita, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah Al-Fatihah Allah berikan kita kemudahan menerima ilmu, dan semoga ilmu yang insya Allah kita dapatkan pagi ini, kita berharap semoga bermanfaat buat kita dunia dan akhirat kita. Al-hadihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Handphonenya barangkali ada yang perlu dicatat, silakan disesuaikan, dan semoga catatannya menjadi saksi insyaallah di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu perang yang diikuti oleh Rasulullah adalah perang yang disebut perang Uhud. Karena perang ini memang terjadi di kaki Gunung Uhud. Perang ini adalah perang yang diikuti oleh Rasulullah dengan membawa 1000 pasukan. Jadi kalau ada yang bertanya berapakah jumlah pasukan Rasulullah ketika perang Uhud, jawabannya adalah 1000. Sementara jumlah pasukan kafir ketika melawan pasukan Rasulullah jumlahnya ada 3000. Maka 1000 pasukan muslim melawan
berapa tadi? 3.000 pasukan kafir. Kalau hitung-hitungan kemungkinan tuh yang banyak biasanya lebih menang. Nah, kenyataannya bagaimana? Rasulullah keluar beserta pasukannya dengan jumlah 1.000 pasukan. Di tengah jalan ada pasukan munafik yang memisahkan diri. Pasukan munafik yang memisahkan diri ini dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Sekali lagi ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka meninggalkan pasukan Nabi, jumlah mereka 300 pasukan. Berarti sisa pasukan Rasulullah melawan kafir Quraisy adalah berapa ratus? 700. Maka 700 melawan 3, bukan 1.000. Ya Allah, yang bilang 1.000 semoga panjang umur, sehat, tambah rezekinya. Bukan 1.000 tapi 700 melawan berapa? 3. Ya, jangan marah-marah, ini lagi maulid Nabi ya. Jadi 700 melawan berapa tadi? 3.000. Rasulullah memerintahkan pasukan ahli pemanah. Pasukan ahli pemanah jumlahnya 50 orang. Mereka diamanatkan oleh Rasulullah agar jangan turun dari gunung Uhud sebelum tunggu perintah Rasulullah. Berapa tadi jumlah pasukan yang di atas gunung Uhud? 50. Maka kalau 50 di atas memanahi yang di bawah pasukannya Rasulullah jumlahnya berapa? 650. Ibu bapak sehat semuanya ya? Sehat. Nah, apa yang terjadi? Pasukan kafir banyak yang dipanah. Fokus dulu yuk. Pasukan kafir banyak yang di apa? Yang dipanah dari atas. Panahnya itu datang dari atas gunung yang dikomandoi berapa pasukan tadi? 50. Akhirnya mereka pasukan kafir banyak yang kalah di bawah, banyak yang mati, dan mereka meninggalkan harta. Harta perang ini namanya disebut ghanimah. Apa tadi? Nah, ketika ngelihat di bawah gunung ada apa tadi? Harta, maka pasukan pemanah yang jumlahnya 50 lupa dengan pesan Nabi karena di bawahnya ada apa? Harta. Nah, tadi Nabi kan berpesan janganlah turun sebelum tunggu perintah dari siapa? Rasulullah. Karena di bawah 50 pemanah ini ngelihat di bawah banyak harta yang ditinggalkan kafir, mereka akhirnya turun demi untuk mengambil harta. Makanya sering kita dengar hati-hati dengan 3 tak: harta, tahta, dan yang ketiga adalah wanita. Harta, tahta, wanita. Banyak orang jatuh karena tergoda dengan berapa tak? 3 tak. Banyak orang yang lupa daratan, jauh dari keimanan ketika digoda, diuji dengan yang pertama, yaitu harta. Dan banyak orang yang serakah,
yang menyikut seseorang karena demi memperebutkan yang kedua, yaitu apa? Tahta. Dan yang ketiga, banyak orang yang bangkrut tersungkur jatuh karena rayuan siapa? Wanita. Tapi wanita pun bukan berarti jelek, karena banyak juga laki-laki yang sukses maju karena dukungan siapa? Wanita. Ada enggak ustadz atau kiai istrinya 2? Jangan bilang banyak, kan nanyanya ada atau enggak. Ibu sehat semuanya? Ada enggak ustadz atau kiai istrinya 2? Ada enggak istri keduanya dengan jamaah pengajiannya? Makanya saya di sini insya Allah aman, karena yang datang sudah pada dah. Kembali lagi sampai mana tadi itu ya? Sampai pasukan pemanah apa tadi itu? Turun. Nah, karena pasukan pemanah yang jumlahnya berapa tadi Bapak Ibu? 50 meninggalkan gunung Uhud, maka gunungnya jadi kosong. Dan disitulah orang kafir dengan dipimpin Khalid bin Walid naik ke atas gunung. Kala itu Khalid bin Walid masih kafir. Berapa pasukan pemanah orang kafir juga ahli berkuda? Di atas itu jumlahnya 300 pemanah. Yang di bawah pasukan apa tadi? Muslim. Maka mereka akhirnya memanahi pasukan muslim yang ada di bawah. Akhirnya pasukan Rasulullah kalah. Dan kala itu paman beliau yang sangat beliau cintai, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, wafat sebagai syahid. Dan ada yang lebih unik, sahabat Rasulullah namanya Hanzalah. Siapa tadi? Hanzalah tergeletak di tanah Uhud. Ketika itu kok tanahnya basah? Ternyata Rasulullah melihat malaikat turun dari atas langit ikut memandikan jenazahnya Hanzalah. Jadi kalau ada yang tanya siapa manusia yang jenazahnya dimandiin oleh malaikat, jawabannya adalah siapa tadi? Hanzalah. Tentu ada sebabnya. Hanzalah pengantin baru, istrinya namanya Jamilah. Selesai berhubungan dengan istrinya, belum sempat mandi junub, langsung pergi perang. Perang akhirnya menyebabkan beliau meninggal dunia karena belum mandi apa tadi? Junub. Jangan dicontoh, ntar malam berhubungan dengan istri, kemudian enggak mandi langsung ke Palestina. Ini mah beda perkara. Jadi kalau begitu penyebabnya adalah karena belum sempat untuk mandi apa tadi? Junub. Nah, Bapak Ibu semuanya, maka peperangan ini dimenangkan oleh pasukan muslim atau kafir? Kafir. Sekarang saya tanya nih, apa penyebab kekalahan perang Uhud ini? Pasukan pemanah yang jumlahnya. Sekarang ibu tolong diam dulu, saya tanya bapak. Kalau bapak kala itu jadi panglima, kalau bapak kala itu jadi pemimpin perang yang mengomandoi perang, apa yang bapak perbuat sama pasukan pemanah yang sudah berbuat salah? Yang bapak perbuat adalah, ya Allah mudahkan jamaah menerima ilmu ya Allah. Bapak nih saya mau coba dulu nih, kalau seandainya kala itu bapak jadi pemimpin perang menghadapi 50 pemanah yang udah berbuat salah, diapakan? Diapakan? Disangsi. Ada yang bilang di sebelah kiri saya dengar diapakan? Dihukum. Tapi Nabi enggak. Ini luar biasanya.
Apa yang diperbuat oleh Nabi kepada pasukan pemanah yang jumlahnya berapa? 50. Al-Quran menyebutnya surat Ali Imran ayat 159. Nabi berbuat 3. Apa itu? Fa'fu anhum, dimaafkan. Berarti Nabi tidak ada rasa marah, Nabi tidak ada rasa dendam. Beliau apakan? Maafkan. Yang kedua, wastaghfir lahum, beliau doakan ampunan. Ya Allah, ampunilah dosa pasukan pemanah yang tadi, yang jumlahnya berapa orang. Maka kalau begitu Nabi bukan hanya memaafkan, tapi juga mendoakan ampunan. Dan yang ketiga, wasyawirhum fil amr, maka pasukan pemanah ini untuk menghadapi perang-perang berikutnya tetap diajak musyawarah oleh Rasulullah, tetap diajak bicara. 3, yuk hafalin. Saya dulu ya. Dimaafkan, didoakan ampunan, diajak musyawarah. Sama-sama yuk. Didoakan, didoakan ampunan, dan diajak apa? Musyawarah. Kita nih bisa enggak berbuat begini sama orang yang menyakiti kita? Kita bisa enggak berbuat begini sama orang yang udah mengecewakan kita? Tolong jawab ibu, bapak tolong diam dulu. Bisa enggak kira-kira bu, sama orang yang udah menyakiti kita berbuat seperti berbuat ini? Ibu tolong jawab, bisa apa tidak? Masya Allah, ibu bilang bisa, luar biasa. Ibu punya suami ibu nikah lagi dengan orang Sawangan Pasir Putih. Bisa enggak mengamalkan 3 ini? Pertama, kan tadi bilangnya bisa. Ibu sehat ya. Ada suami nikah lagi orang Sawangan Pasir Putih dengan yang kedua. Bisa enggak ngamalin? Pertama, suaminya dimaafkan, yang kedua suaminya didoakan ampunan, dan yang ketiga suaminya tetap diajak musyawarah. Kira-kira begitu enggak berhadapan dengan suami yang menikah lagi? Memang susah akhlaknya Rasulullah. Bisa dipahami semuanya ya. Berarti kalau begitu, ini kalau enggak dilatih enggak bisa. Nah, permasalahannya begini Bapak Ibu, apa yang membuat Nabi Muhammad bersikap memaafkan, apalagi tadi mendoakan ampunan dan mengajak apa? Musyawarah. Ternyata di kalimat berikutnya, di ayat kalimat sebelumnya, di ayat yang sama, fabima rahmatim minallah, itu semuanya karena Allah berikan dalam diri Rasulullah adalah rahmat. Sama-sama, Allah berikan apa di dalam diri Rasulullah? Rahmat. Rahmat itu apa artinya? Rahmat itu artinya adalah penyayang, kasih sayang, belas kasih, empati. Tidak ada rasa amarah dalam dirinya, selalu menolong, berbuat baik sesama. Itu disebut rahmat. Makanya ada laki-laki diberikan nama sama bapaknya, namanya rahmat. Sedangkan akhwat atau ibu-ibunya diberikan nama sama orang tuanya, yaitu rahmawati, rahmah. Apa tadi? Maka kalau ada laki namanya rahmat, perempuannya namanya rahmah, maka harapan orang tuanya biar dalam kesehariannya selalu memberikan kasih sayang. Maka kalau ada yang tanya, apa yang membuat Nabi Muhammad berakhlak mulia? Karena dalam dirinya ada apa tadi? Rahmat. Maka kalau di antara kita tutur katanya enggak baik, hatinya keras, prinsipnya sangat kasar, kemudian selalu menyakiti
menyakiti dan menyinggung orang lain, keberadaannya tidak disukai, saya khawatir dalam dirinya jauh dari rahmat. Maka kalau begitu, orang yang punya rahmat selalu berlaku bertutur kata lemah lembut. Sama-sama ya. Orang yang memiliki rahmat maka selalu bertutur kata berkarakter lemah lembut. Maka mulai saat ini hadirkanlah rahmat dalam diri kita. Sama-sama ya. Mulai saat ini hadirkanlah rahmat dalam apa? Diri kita. Apa yang membuat kita mendapatkan rahmat? Nabi mengatakan kepada Salman dan teman-temannya, beliau mengatakan apa? Ketika di majelis taklim itu banyak turun rahmat. Ketika di majelis taklim itu banyak turun rahmat, maka amalan yang membuat kita lemah lembut, membuat kita penyayang, empati, karena sering hadir ke majlis. Maka saya yakin insya Allah yang di hadapan saya adalah wanita dan laki-laki yang memiliki hati lemah lembut. Tiba-tiba pulang dari sini tidak dapat jatah sarapan, marah atau tidak? Tidak. Marah tidak? Ya, karena mereka puasa. Karena hari ini memang hari apa ini? Senin. Maka yang enggak puasa alasannya udah disiapin makanan. Wallahu a'lam ya. Berarti kalau begitu mulai saat ini perbaikilah akhlak dengan sering hadir kemana nih? Majelis taklim. Makanya orang-orang yang hadir ke majelis taklim dekat dengan rahmat. Ada enggak ibu-ibu sering ke pengajian tapi kok tutur katanya masih suka menggosip tetangga dan temannya? Ada enggak begitu? Di daerah mana orangnya? Jangan bilang Cepete, itu rumah saya. Ya, ada apa enggak? Berarti khawatir tujuannya ke majelis taklim, ilmunya tidak bermanfaat. Karena Rasul menjanjikan rahmat Allah turun ketika kita berada di mana nih? Majelis. Sementara Rasulullah tidak pernah ingkar janji. Pokoknya Allah dan Rasul itu nggak pernah ingkar janji. Kalau Ustadz ada nggak yang ingkar janji? Jangan bilang banyak ibu. Ada apa enggak? Ada. Mulai saat ini yuk sama-sama memiliki jiwa yang suka memaafkan. Amin ya rabbal alamin. Kedua, tolong fokus dulu ya, sama-sama dihafalkan namanya dihafalkan. Zainab binti Haris. Saya ulangin ya. Zainab binti Haris. Kalau di Cepete bilangnya bukan Zainab tapi Jenab. Sebenarnya bukan Jenab tapi apa? Zainab. Memang kita di pribumi Betawi Cepete lebih enak bicaranya suka nyingkat-nyingkat ya. Zainab jadinya apa? Jenab. Yusuf kok sama di sini ya? Syafi'i, Fauzan sama di Cepete ya. Sampai nama saya pun Hashim. Udah Bapak sehat Pak? Udah terusin lagi. Sampai mana tadi tuh namanya tuh? Siapa tadi? Zainab binti Haris. Suaminya namanya Salam bin Mashkum. Salam bin Mashkum terbunuh. Keluarganya Zainab terbunuh oleh pasukan Nabi Muhammad
ketika perang Khaybar. Ini bukan perang Uhud, namanya perang apa nih? Pakai kho. Namanya perang apa? Khaybar. Apa yang terjadi Ustadz? Perang Khaybar ini, perang Khaybar. Khaybar itu adalah tempat 150 kiloan dari Madinah. Maka bertempurlah pasukan Rasulullah dengan pasukan Yahudi Khaybar, dimenangkan oleh pasukan Rasulullah. Kalau perang Uhud yang dimenangkan oleh pasukan siapa? Kafir. Sementara kalau perang Khaybar itu dimenangkan oleh pasukan siapa? Rasulullah. Siapa nak tadi yang perempuan yang punya suami namanya Salam bin Mashkum? Bukan Zainab Pak, Zainab. Siapa tadi? Zainab. Nanti Maryam jadinya Iyam. Zulaiha namanya, karena merasa tersakiti suaminya dan keluarganya dibunuh pasukan Nabi Muhammad, maka Zainab ingin membunuh Nabi Muhammad. Caranya membunuh Nabi Muhammad bukan dengan cara ditusuk. Caranya adalah apa makanan yang disukai oleh Rasulullah. Makanan yang disukai oleh Rasulullah namanya, makanan yang disukai oleh Rasulullah adalah paha kambing bagian depan. Makanya biasanya Maulid Nabi itu di acara di Cepete selalu ada daging kambing. Kalau di sini wallahu a'lam. Sampai mana tadi itu? Sampai mana tadi ya? Ada nggak Maulid Nabi tapi mengharapkan makan? Ada apa enggak? Daerah mana? Cepete. Dah, kembali lagi ya. Rasulullah sukanya dengan apa tadi? Paha kambing yang bagian apa? Nah, Rasulullah disiapkan daging domba kambing. Maka di sebelahnya Rasulullah ada sahabat namanya Bashar bin Barror bin Murror. Nah, sebelum menyiapkan daging kambing, maka Zainab binti Haris sudah memasukkan racun di dalam makanannya, dan lebih-lebih racunnya itu diperbanyak di area yang Rasulullah akan makan, yaitu paha bagian depan. Maka ketika Rasulullah memakan daging kambing yang sudah diracuni sama Zainab binti Haris, sini deh, luar biasa nih. Itu daging sudah masuk ke dalam mulut Nabi tapi belum tertelan. Ketika itu ada yang bicara. Yang bicara bukan manusia, yang bicara bukan malaikat, yang bicara bukannya jin. Nabi mengatakan, inna hazal azm la yukhbiruni annahu masmumun. Sesungguhnya ini tulang kambing memberitahukan kepadaku kalau dia sudah diracuni. Jadi unik tulang berbicara. Kalau ada yang tanya, ada enggak kisah sirah nabawiyah yang tulang berbicara kalau dia sudah diracuni? Siapa itu? Yaitu tulang daging yang disantap oleh Rasulullah. Siapa tadi yang di samping Rasulullah, sahabat yang ikut makan?
Ya Allah, mudahkan ya Allah, nerima ilmu. Bakso. Ini siapa nih namanya tadi? Bishir atau Bashar? Bukan bakso, Ibu. Bashar bin Baror bin Muror. Apa yang terjadi? Ini saya nggak berburuk sangka ya. Dia ini makannya sudah apa tadi? Masuk. Berarti kan makannya lebih apa? Lebih cepat. Ya, Rasulullah makan, dia sudah makan dan apa tadi? Langsung ketelan. Makanya kalau ada perkumpulan, kalau makan jangan dahulukan ustadz. Baiknya kalau ada makanan, ustadz makannya diapakan? Khawatir yang duluin ustadz akan. Setelah itu apa yang terjadi? Maka meninggallah Bashar ini. Ya Allah, karena keracunan yang diracuni oleh siapa? Zainab binti. Maka apa yang terjadi? Dipanggillah siapa yang memasak ini. Maka kemudian Zainab dihadirkan di hadapan siapa? Rasulullah, dan dia ingin membalas dendam kematian suaminya dan keluarganya ketika terjadi perang apa tadi? Khaybar. Maka apa yang terjadi setelah itu? Sahabat gemes ingin segera membunuh Zainab, tapi Rasulullah memaafkan Zainab yang padahal sudah meracuni. Ibu bukan hanya menyakiti, ini udah berusaha membunuh, tapi sama Nabi diapakan? Dimaafkan. Padahal dia sudah menggunakan dengan cara meracuni. Makanya ibu bukan diracuni, tapi di madu. Madu itu kan enak, manis. Baiknya diapakan? Diracuni. Ya, dari situ kita bisa pahami manusia yang berusaha membunuh Nabi aja itu pun diampuni Allah. Makanya susah punya karakter begini. Hadirkan rahmat biar kita punya karakter begini. Dan salah satu amalannya adalah hidup ini harus banyak sabar. Banyak apa tadi? Sabar. Rata-rata pahala ibadah di angka 700 kali lipat. Ada loh amal ibadah yang lebih dari 700 kali lipat. Di antaranya adalah apa? Sabar. Makanya menghadapi hidup ini harus banyak sabar. Apalagi dia di posisi mengurusi orang banyak. Siapapun yang di posisi mengurusi, menghandle, menangani urusan orang harusnya banyak apa? Sabar. Ini yang hadir pagi ini, ada nggak yang posisinya sebagai RT? Pak RT ada nggak yang hadir ini? Nggak ada Pak RT di sini. Kemudian Pak RW barangkali ada nggak di sini? Nggak ada. DKM dah ketuanya ada nggak di sini? Ngurusin jamaah harus banyak apa? Makanya kalau RT RW, ketua DKM sampai ustadz yang sering berhadapan dengan orang banyak, kalau punya karakter jangan sampai punya karakter ambekan, dikit-dikit ngambek. Orang kalau ngurusin orang banyak dikit-dikit ngambek, mendingan jangan ngurusin orang banyak. Khawatir ambekannya itu mengefek ke kesehatannya, akhirnya darahnya tinggi. Nggak mustahil menyumbat namanya darah tinggi, dan nggak mustahil kena penyakit. Karena kita Pak
Bu, mengikuti semua kemauan orang itu nggak bisa, dan tambah lagi membuat orang semua suka sama kita itu mustahil. Sama-sama ya, membuat semua orang suka sama kita itu mustahil. Ulangin ya, membuat semua orang suka sama kita itu mustahil. Bapak Ibu sama saya suka atau tidak? Ibu-ibu yang bilang suka, bapak-bapak LGBT khawatir ya. Berarti kalau begitu suka atau tidak disukai itu biasa. Nah sekarang Nabi Muhammad, saya tanya, ada nggak di dunia ini yang tidak menyukai Nabi Muhammad? Enggak. Bapak Ibu tolong jawab nih, ada nggak di dunia ini manusia yang tidak suka dengan Rasulullah? Ya banyak. Rasulullah itu akhlaknya adalah Quran. Begitu mulia akhlak Rasulullah, tapi kok tetap aja ada yang tidak suka, apalagi sekedar ustad. Makanya kalau ada ustad nggak disukai sama jamaah itu biasa, ustadznya nggak boleh ambekan. Emang ada ustadz yang ngambek, dikit-dikit ngambek? Daerah mana? Cipete. Berarti kalau begitu apa yang terjadi ustadz? Berarti mulai saat ini karakter-karakter yang dikit-dikit amarah itu harus dihilangkan, harus siap menerima perbedaan. Maka harapan saya dengan hikmah Maulid Nabi ini berusaha menjadi memiliki karakter pemaaf, memiliki karakter yang siap menerima perbedaan, dan jangan cepat-cepat marah, karena marah itu berasal dari setan. Dan tutup yuk, tolong fokus nih, luar biasa nih, melebar nih. Manusia yang paling lemah lembut kepada keluarganya adalah siapa? Rasulullah. Saya ulangin, manusia yang lemah lembut terhadap keluarganya adalah siapa? Rasulullah. Bagaimana mencerminkan akhlak Rasulullah? Pak, Bu, bohong nggak boleh dalam Islam. Boleh nggak bohong dalam Islam? Nggak. Tapi ada 3 bohong yang dibolehin sama Islam. Dihafalin yuk. Ada berapa bohong yang dibolehin sama Islam? 3. Nggak bahas semua nih, 1 aja. Apa bohong yang dibolehin sama Islam? Tolong fokus dulu ya, saya mau bercerita nih. Bohong yang dibolehin sama apa nih? Islam. Suami istri udah senior, suaminya usianya 73, istrinya usianya 70 tahun. Berarti sudah punya cucu atau belum? Sudah. Berapa tadi usia istrinya? 70, suaminya 73. Di kamar istrinya yang usianya 70 tahun bercermin, berhias depan cermin. Ya Allah, 70 tahun berhias depan cermin. Usianya berapa tahun tadi? 70. Cukup ya? Nggak harus kompak dulu nih. Selesai atau terus? Sama-sama dah. Bisa ngatur Allah apa enggak? Tolong jawab dong. Allah pencipta kita, Pak. Allah kita atur, bisa apa enggak? Ngatur ustadz? Sama-sama ngatur ustadz? Tolong jawab. Sarapan apa terusin? Enggak harus kompak dulu. Sarapan apa terusin? 5 menit ya. 7 menit ya.
nggak boleh ngatur ustadz kualat. Nah, sampai mana tadi tuh saya cerita tuh? Nenek genit, astagfirullahalazim, nggak boleh begitu dong ya. Saya nggak ke arah sana tujuannya. Dah, itu usia ibu berapa tahun tadi? Ya Allah Pak, 70 tahun berhias depan cermin. Usianya 70 tahun. Kita udah paham deh, yang namanya 70 tahun, rambutnya juga udah berubah warna apa? Putih. Kulit juga udah keriput. Bener ya? Giginya juga, kalau uban sudah bertabur, pandangan sudah mulai lamur, pendengaran sudah mulai kabur, makan pun gak kuat kecuali makan, tandanya udah deket sama lobang. Usia istri 70 tahun, dia berhias depan cermin, minta penilaian sama suaminya, Mas, gimana aku, cantik atau tidak? Kata suaminya, Masya Allah, dikau istriku tersayang, bidadari surga di atas sana kalah cantik dengan dikau istriku tercinta. Pret. Saya tanya, begitu boleh apa enggak? Enggak, tolong jawab dong, boleh apa enggak? Maka ucapan suami, meskipun itu barangkali menyalahi, tapi demi menambah sayang keharmonisan, itu diperbolehkan. Bayangin kalau suaminya bicara jujur sekali, ya Allah, nek udah keriput, ompong, tua, cucu 7, kan akan menyakiti. Berarti kalau begitu boleh apa enggak? Satu, menciptakan rasa sayang dalam berumah tangga. Inilah bagian dari akhlaknya siapa? Rasulullah. Saya cerita tuh banyak tamu yang ke rumah saya, makanya kadang lagi tausiah cerita juga. Ada tamu, istri keduanya namanya Dewi, tapi di nomor kontaknya dikasih nama Slamet. Ini terusin apa enggak nih? Siapa nama? Ini saya yang bicara begini dari kadang ada aja itu yang ke rumah saya sharing. Istri keduanya namanya siapa tadi? Dewi, tapi di nomor handphonenya tahu nggak tujuannya kenapa Dewi di nomor handphonenya Slamet? Biar aman. Apa yang terjadi? Nah, setiap kali Dewi nelpon, kan yang keluar di nomor handphone bukannya Dewi, yang keluar siapa? Istri pertamanya bilang begini, Bang, angkat apa? Itu Slamet dari tadi nelpon. Dia senyum-senyum di hati, padahal bukan Slamet, tapi siapa? Nah, bohong yang kedua ini, tolong jawab, ibu diam dulu, ke bapak dulu nih. Ibu dulu, bapak dulu. Boleh nggak bohong yang kedua ini dalam Islam, Pak? Boleh. Saya tanya ibu, boleh nggak bohong yang kedua ini bu dalam Islam? Bu, jangan ngegas begitu dong, biasa aja. Saya tanya bapak dulu dah, boleh nggak bohong yang kedua ini dalam Islam? Boleh. Coba ibu saya tanya, boleh nggak bohong yang kedua ini dalam Islam? Berarti enggak semua demi menciptakan keharmonisan, enggak semua. Itu mah justru malah menyakiti. Jadi enggak semua juga bohong, enggak boleh begitu. Ikutilah akhlak Rasulullah, karena istri dalam Quran suratnya 13 ayat 23, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim.
Tutup yuk, ikuti saya. Aden, ain, dal, nun. Aden, pakai ain, nggak usah ngeden, biasa aja lah. Sini yuk, bareng-bareng. Aden, ada surga namanya surga. Itulah masuk buat surga Aden bersama orang tua, pasangan suami istrinya, dan anak keturunannya. Maka kalau ada yang tanya, apakah keluarga kita dunia akhirat? Jawabannya iya. Dan surga namanya adalah surga buat keluarga orang tua, pasangan, anak keturunan, namanya adalah surga Aden. Maka suami bapak, suami ibu adalah suami dunia dan akhirat. Kok nggak ada yang amin? Males banget ketemu dengan suaminya. Berarti ketemu lagi dengan ibu di surga, namanya surga Aden. Syaratnya beriman dan beramal soleh. Saya tanya, dulu yang pernah saya terakhir Pak Gagat di situ, yang bapak-bapak siapa namanya? Saya lupa ya. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Siapa namanya? Saya lupa di sini tuh. Yang di duduknya di sebelah sana siapa namanya? Pak siapa? Saya lupa itu. Kalau bapak, kalau saya berikan pilihan, pilih mana? Istri atau bidadari? Sudah yuk, pengurus sudah berdiri. Noh, sudah cukup ya Pak ya? Sudah. Saya pikir menyuruh saya selesai, ternyata mengambil gambar foto buat saya. Ya Allah, semoga berkah selalu ya. Cukup ya, semoga ada manfaatnya. Jaga akhlak, memberikan rahmat. Minimal wajahnya apa kalau ketemu? Tersenyum. Apa tadi? Tersenyum. Semoga kita semuanya memiliki akhlak Rasulullah. Bapak tinggal di satu tempat klaster perumahan komplek ini, harus banyak sabar dan belajarlah bertetangga. Apalah artinya sering ke masjid kalau akhlaknya jelek kepada tetangga? Benar apa enggak nih? Jangan. Kenapa begitu Ustadz? Karena tetangga itu bagaikan keluarga dan saudara. Bahkan kalau kita meninggal duluan pun, itu butuh yang mensolati. Dan salah satu yang membuat kita mendapatkan syafaat adalah yang mensolati jumlahnya ada 40 atau 100 orang. Dua-duanya sahih. Bagaimana mau disolati dengan jumlah banyak kalau kitanya nggak pernah bersosial? Semoga ada berkahnya. Janganlah menjadi suami yang ngasih nomor kontak selamat, karena itu tidak baik ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar, saya tes dulu. Berapa jumlah pasukan kafir ketika perang Uhud? Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Apa yang membuat Nabi Muhammad berlaku berlemah lembut? Karena Allah berikan. Masya Allah, luar biasa. Apa nama surga buat keluarga suami istri? Masya Allah, la ilaha illallah. Ada berapa bohong yang dibolehkan dalam Islam? Masya Allah. Apa hukumnya istri ambil uang suaminya tanpa diizinkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala